Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen interim, dan saat ini mulai ada reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa emiten yang laba bersih kuartal 3-nya turun untuk melihat bagaimana potensi ketiga saham ini ke depannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Telkom. Saham Telkom hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 4.450. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini Telkom telah berhasil naik di atas garis EMA 50 yang di harga 4.400. Yang sebelumnya pun Telkom berada di bawah garis EMA 150, tapi sudah berhasil lanjut naik satu minggu terakhir ini. Jadi secara tren Telkom ternyata sudah mulai membaik kembali. Dan garis EMA 50 dan garis EMA 150 saat ini sudah berubah menjadi support dari saham Telkom. Sedangkan untuk resisten terdekat saat ini di 4.500. Dan garis MACD terlihat saat ini telah berpotongan dan bergerak naik. Dan kemarin kalau pemberitaan memang laba Telkom turun 16,5 triliun pada kuartal 3 tahun 2022. Tapi penurunan ini sebenarnya karena investasi pada saham GoTo yang memang saat ini harganya terus bergerak turun. Sedangkan untuk kinerja perusahaan Telkom sendiri saat ini masih oke. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga terlihat masih masuk akumulasi saham Telkom. Jadi selama asing masih masuk akumulasi, saya lihat Telkom trennya masih akan oke. Tapi hati-hati apabila terlihat asing mulai distribusi kembali. Kan bisa kita lihat sebelumnya asing terus distribusi, harga Telkom bergerak turun. Dan saat ini asing sudah mulai masuk akumulasi satu minggu ke depan, satu minggu terakhir ini, Telkom saat ini mulai bergerak naik. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, di sekitar harga 4.400 sampai garis EMA 150 di sekitar 4.340-an, saat ini masih bisa di hold. Apabila mau swing trade, terlihat apabila Telkom minggu depan mencoba break harga 4.500 ternyata gagal break dan mulai bergerak turun, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di garis EMA 50 atau 150 untuk re-entry apabila masih bisa bertahan dan rebound kembali. Indosat bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih turun 0,39% ke 6.350. Dan secara tren, Indosat saat ini trennya tidak sebaik Telkom. Karena Indosat turun di bawah garis EMA 150, sempat rebound pada saat mengetes harga 6.250, tapi mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 150 dan saat ini berupa resisten di 6.600 masih gagal break dan kembali turun menuju support di 6.250. Jadi secara tren, Indosat saat ini trennya sudah mulai bergerak downtrend. Dan untuk Indosat bisa kita lihat laba bersihnya juga turun 36,4% setelah efek dari merger. Jadi untuk laba Indosat juga di kuartal 3 ini masih turun. Dan secara tren Indosat trennya masih bergerak turun. Dan bisa kita lihat di data broker summary, penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi, sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Tapi satu minggu terakhir jika kita lihat asing masih terus distribusi saham Indosat ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Indosat masih ada potensi minggu depan untuk turun mengetes harga 6.250. Selama masih kuat di support ini, maka Indosat masih akan sideways dengan range harga di 6.250 sampai 6.500 untuk satu minggu ke depan. Jadi hati-hati apabila ternyata mengetes garis support ini ternyata support di 6.250 gagal bertahan, maka Indosat akan lanjut downtrend menuju support berikutnya di angka 6.000. Jadi untuk Indosat, menurut saya apabila mau entry harus hati-hati, bisa tunggu di support untuk entry, tapi apabila ternyata support yang kita entry terlewati, pertimbangkan untuk cut loss. Karena cara tren Indosat tadi trennya masih bergerak downtrend. Selanjutnya AALI bisa kita lihat hari Jumat kemarin kembali turun 1% lebih ke harga 8.450. Bisa kita perhatikan sebelumnya
Saham AALI sempat rebound dari support di sekitar harga 7.800. Setelah berhasil naik di atas harga ini, saham AALI sempat naik mengetes garis EMA 50. Tapi bisa kita lihat pada saat mengetes garis EMA 50 yang saat di 8.725, saham AALI gagal break dan saat ini mulai melemah. Sedangkan untuk support terdekat saat ini di 8.300. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak naik. Untuk saham AALI pun bisa kita lihat laba dan pendapatan di kuartal 3 juga menurun. Untuk pendapatan turun 8% lebih, sedangkan untuk labanya bisa kita lihat di sini laba bersihnya masih turun 17% lebih. Jadi untuk kuartal 3 saham AALI masih kurang bagus dan cara grafik pun saat ini masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Sehingga jangka pendek memang saat ini mulai sideways dengan support di 8.300. Dan bisa kita lihat di sini penurunan 1% lebih ini pun masih ada distribusi asing, juga masih distribusi saham AALI. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat saham AALI masih akan sideways dan turun menuju support di 8.300 ini. Apabila teman-teman mau coba entry, Musab juga masih bisa pantau saham ini, bisa tunggu di sekitar harga 8.300 apabila memang masih bisa bertahan dan rebound. Karena saat ini sektor CPO saya lihat ada potensi untuk mencoba reversal trend dari downtrendnya. Karena memang sudah turun lumayan dalam dan saat ini apabila bisa bertahan di harga 8.300 maka ada potensi terbentuk higher low. Sehingga ada potensi untuk mencoba reversal trend dan naik di atas garis EMA 50. Tapi ingat, entry apabila memang bisa bertahan di 8.300. Apabila gagal bertahan sebaiknya jangan entry. Karena ada potensi kembali ke 7.800 sampai 8.000. Saham XL bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih naik 1% lebih ke harga 2.450. Tapi secara tren saat ini XL terlihat juga masih bergerak sideways. Untuk support bisa kita lihat di sekitar harga 2.400 dan resisten bisa kita lihat masih di garis EMA 50. Karena selalu saya jelaskan apabila kita beli saham sedang downtrend di sekitar support dan dia berhasil rebound, selalu jadikan garis EMA 50 150 untuk target take profit apabila memang masih gagal break. Itu akan lebih aman. Karena apabila saham tersebut berhasil naik mengetes garis EMA 50 ternyata gagal break, ada potensi untuk bergerak turun kembali. Jadi paling aman karena kita beli saham downtrend, kita sudah dapat di support dan ternyata berhasil rebound. Pada saat mengetes garis EMA 50 gagal break, pertimbangkan untuk take profit dulu. Apabila kita take profit dia ternyata break garis EMA 50, kita masih bisa buy on breakout. Daripada kita contohnya beli di sekitar garis support, pada saat mencoba break garis EMA 50 ternyata gagal break mulai bergerak turun, kita masih hold, kita masih berharap akan berhasil break, ternyata malah turun menembus support yang kita beli dan melanjut ke penurunan, kita akan stres. Contohnya di sini di sekitar support ini, contoh kita anggap 2.400, kita entry berhasil rebound, mencoba break garis EMA 50, gagal break mulai bergerak turun, kita nggak take profit, ternyata lanjut turun di harga support kita beli 2.400 sampai ke 2.250, mungkin kita udah stres. Tapi untuk Excel pada saat mengetes support ini ternyata masih bisa bertahan dan rebound, ya ini masih oke. Tapi mencoba untuk break garis EMA 150 ternyata gagal break dan kembali bergerak turun kembali. Kan secara tren Excel untuk tren jangka menengah masih bergerak downtrend. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Bisa kita lihat di sini, kenaikan 1% lebih ini terlihat masih ada sedikit akumulasi, asing juga masih masuk akumulasi 2 hari terakhir ini. Jadi untuk XL, maksudnya masih bisa dipantau. Pertama karena support di harga 2.400 saat ini beberapa kali menuju support ini masih bisa bertahan sehingga ini support kuat. Dan terlihat hari Jumat kemarin naik disertai adanya akumulasi, sehingga XL masih ada potensi untuk naik minggu depan menuju harga 2.500 sampai garis EMA 50 di sekitar harga 2.510. Jadi masih ada potensi mengetes garis EMA 50 ini. Apabila berhasil break, target berikutnya itu di garis EMA 150 di harga 2.600. Jadi XL juga bisa dipantau untuk swing trade, tapi tetap harus disiplin. Karena secara tren ini masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah, walaupun untuk tren jangka pendek mulai bergerak sideways. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.